siap? Siap. Tim waktu Bapak sudah siap? Siap. Baik, kita persilahkan tim pro untuk berbicara pertama. Waktu 5 menit dimulai ketika Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang Dewan Juri beserta moderator yang terhormat, hadirin dan tim lawan yang saya banggakan. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota tim afirmasi. Saya Fitri Amira selaku pembicara pertama, Anissa Jihanadila selaku pembicara kedua, dan Zasina Talita Syahid selaku pembicara ketiga. Mosi yang akan dibahas pada perdebatan kali ini adalah mengenai kerusuhan supporter sepak bola adalah kesalahan aparat keamanan, di mana kami sebagai tim afirmasi menyetujui bahwa kerusuhan tersebut tidak lain menjadi kesalahan aparat keamanan. Dengan ini kami memberikan limitasi dari isu yang akan diperdebatkan berupa kerusuhan supporter sepak bola adalah akumulasi dari masalah antara aparat keamanan dan supporter sepak bola dengan tidak melibatkan pihak-pihak lainnya. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan 3 kata kunci dari isu yang akan dibahas, yaitu kerusuhan, supporter sepak bola, dan aparat keamanan. Kerusuhan adalah keributan atau huru-hara yang terjadi antara sekelompok orang yang diikuti dengan tindak bermassa. Supporter sepak bola adalah sekelompok orang yang mendukung suatu klub sepak bola. Aparat keamanan adalah pihak yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban. Baik, sekarang saya akan menjelaskan latar belakang dari kejadian. Kejadian ini bermula ketika Bowie pada akhir pertandingan di Pilo. Laga Arema versus Persebaya ternyata berujung pada kekalahan 3 untuk Arema. Dengan adanya rekam jejak 23 tahun tidak pernah kalah melawan Persebaya, kekalahan ini tentunya menuai kekecewaan banyak pihak tentang supporter Arema. Awalnya 2 supporter turun ke lapangan untuk memberi semangat dan memeluk para pemain. Dari 2 orang, akhirnya turun lebih banyak supporter yang diperkirakan mencapai ratusan orang. Aparat keamanan kemudian mulai memukuli hingga menendang orang-orang yang masuk ke lapangan. Suasana yang masih riuh pun diiringi dengan tembakan gas air mata oleh aparat keamanan. Anehnya, tembakan ini tidak hanya ditujukan ke lapangan, melainkan ditujukan ke tribun yang berisi masyarakat tidak bersalah. Suasana yang membuat sesak dan menghalangi penglihatan akibat dari gas air mata ini pun membuat para supporter panik dan sontak berlari menuju ke luar. Akibatnya terjadi overkapasitas di tribun luar yang tidak terbuka secara utuh. Padahal situasi sudah sangat ricuh karena gas air mata. Buntut dari kejadian ini adalah tewasnya 132 orang, yang puluhan diantaranya adalah anak-anak. Semua ini disebabkan karena aparat keamanan yang menembakkan gas air mata yang akhirnya menyebabkan ratusan orang mengalami sesak napas, iritasi mata, trauma kepala akibat terinjak, dan lain sebagainya. Berdasarkan kronologi beserta fakta yang telah kami kumpulkan, berikut saya paparkan garis besar argumen kami selaku tim masing-masing. Pertama, pada saat pertandingan, aturan Liga 1 tidak mengadopsi aturan FIFA tentang larangan penggunaan gas air mata, sehingga polisi yang merasa memiliki SOP-nya sendiri dengan semena-mena menembakkan gas air mata tanpa memberikan prinsip-prinsip dan tujuan penggunaan kekuatan. Kedua, kami meyakini bahwa kesalahan aparat keamanan telah menjadi awal dan berperan besar dalam kasus kerusuhan ini. Bukan tanpa fakta yang jelas, argumen kami ini berdasarkan pada penjelasan Komisioner Komnas HAM bahwa supporter bukan menjadi penyebab situasi yang rusuh. Sebaliknya, tindakan aparat yang memukul dan menembak gas air mata yang memicu kerusuhan. Yang menjadi tanda tanya besar bagi kami dan banyak pihak lainnya adalah alasan aparat keamanan menembakkan gas air mata ke arah tribun penonton. Ketiga, kami menyoroti keputusan aparat keamanan yang memilih menggunakan gas air mata alih-alih K9 dan atau water cannon. Hal ini lagi-lagi menimbulkan pertanyaan. Apakah aparat keamanan telah mempertimbangkan prinsip-prinsip penggunaan kekuatan? Lebih lanjut mengenai argumen pertama kami, akan saya paparkan penjelasannya. Perlu diketahui, peristiwa kanjuruhan ini bukan yang pertama pernah terjadi. Sebelumnya, tahun 2018 pernah terjadi kejadian serupa, di mana penonton laga Arema FC melawan Persib masuk ke dalam lapangan pada laga pekan keempat Liga 1. Dalam insiden tersebut, aparat keamanan menembakkan 9 proyektil gas air mata ke kerumunan massa yang coba masuk ke lapangan sehingga menyebabkan kepanikan massa yang berada di sana, yang kebanyakan adalah wanita dan anak-anak. Berupaya menyelamatkan diri dari kepungan gas yang membuat mata pedih dan desakan dada, ribuan massa terutama di area gate tersebut berusaha untuk keluar dari stadion. Namun, alih-alih selamat, justru banyak sekali korban cedera akibat terinjak ataupun pingsan karena lemas kehabisan nafas, telah berdasarkan keluar melalui pintu yang menurut sebagian saksi belum terbuka. Kejadian tersebut menelan 1 korban jiwa dan 214 orang luka-luka. Kejadian tahun 2018 silam tersebut harus menjadi evaluasi dari aparat keamanan bahwasannya SOP yang mereka pakai yang pasal 7C Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian mengenai penggunaan gas air mata dan keumuman massa yang agresif tidak bisa diimplementasikan dalam meredamkan keumuman massa di dalam stadion pertandingan sepak bola karena dapat memicu kepanikan massa secara masif yang berisiko pada fatalitas. Lebih lanjut, aparat keamanan sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam menjaga ketertiban selama pertandingan berlangsung
sepatutnya berpedoman dan berorientasi pada aturan-aturan FIFA sebagai induk organisasi sepak bola dunia. Ketua Tim Investigasi PSSI, Ahmad Riyad, juga menyebutkan pihaknya telah mensosialisasikan prosedur FIFA terkait penurunan Waktu telah habis. Baik, kita persilahkan untuk tim kontra dari pembicara 1. Waktu 5 menit dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Dewan Juri yang terhormat, tim pro dan teman-teman sekalian. Sebelum saya mulai berbicara, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Remedi sebagai selaku pembicara pertama, kemudian ada Najwa Khairunnisa sebagai pembicara kedua, dan Naila Ina sebagai pembicara ketiga. Menanggapi argumen dari pihak pro, sebenarnya tragedi ini bukanlah akumulasi dari dari supporter dan kepolisian saja, tetapi juga sebenarnya dari pihak panitia pelaksana. Kemudian juga bahwa kesalahan yang terjadi itu bukan karena penggunaan gas air mata, melainkan dari supporter itu sendiri. Ditegaskan bahwa ada peraturan kalau misalnya para supporter itu tidak dibolehkan memasuki lapangan pertandingan, baik itu sebelum, setelah, atau saat pertandingan sedang berlangsung. Oke, saya akan memulai argumen saya. Kami sebagai tim partai tidak setuju dengan mosi di mana pihak keamanan merupakan penyebab dari tragedi tersebut. Dalam tragedi Stadion Kanjuruhan yang terjadi pada 1 Oktober tahun 2022, polisi melakukan tugas mereka dengan baik dalam mengatasi kericuhan yang ada karena merujuk pada aturan Kapolri nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian. Gas air mata diatur dalam pasal 5 bab 2 tentang penggunaan kekuatan. Pasal 5 ayat 1 ini memaparkan 6 tahapan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian, di mana pada tahap kelima adalah kendali senjata tumpul dan senjata kimia, antara lain gas air mata. Selanjutnya pada pasal 5 ayat 2, anggota Polri harus memilih tahapan penggunaan kekuatan sesuai tingkatan bahaya dan ancaman. Pada tragedi ini terlihat bahwa para supporter Arema melakukan tindakan agresif, di mana mereka melemparkan sejumlah flare ke arah lapangan yang menyebabkan sejumlah titik kebakaran di lapangan. Salah satu supporter juga terlihat berlari memukul salah satu pemain Arema. Dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para supporter Arema tersebut, polisi dapat menetapkannya sebagai tindakan agresif dan mengatasi ancaman tersebut menggunakan senjata tumpul dan senjata kimia berupa gas air mata. Gas air mata juga legal digunakan oleh aparat keamanan untuk menegakkan hukum, mengacu pada Geneva Protocol tahun 1925 dan Chemical Weapon Convention tahun 1993. Polisi menggunakan gas air mata yang mengandung CS, sehingga ketika digunakan di lapangan atau ruangan terbuka masih bersifat aman. Dewan Juri yang saya hormati dan teman-teman sekalian, dalam Kode Disiplin PSSI pasal 70 ayat 1 tahun 2018 ditegaskan bahwa supporter tidak boleh berbuat hal yang semena-mena dan membuat keributan. Di dalamnya juga dijelaskan bahwa para supporter dilarang untuk memasuki lapangan pertandingan baik itu sebelum, setelah, atau saat pertandingan sedang berlangsung. Pada setiap pintu masuk juga sudah diletakkan spanduk bahwa para supporter tidak boleh memasuki lapangan, tetapi para Aremania tetap saja melanggar peraturan yang sudah ditetapkan dan membuat kericuhan di Stadion Kanjuruhan. Para Aremania menyebut bahwa tindakan mereka memasuki lapangan adalah sebuah tradisi yang mereka lakukan untuk menyemangati para pemain. Tetapi tindakan tersebut jelas bertentangan dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh PSSI. Malah, beberapa supporter terlihat melampiaskan kekecewaannya kepada pemain Arema dengan melakukan tindakan kekerasan. Tidak akan asap jika tidak ada api. Begitu juga halnya dengan tragedi Kanjuruhan. Polisi tidak akan menembakkan gas air mata jika para supporter memenuhi aturan dan tidak membuat kericuhan. Pada pertandingan ini diketahui bahwa Arema kalah dari Persebaya dengan skor 3-2, di mana Arema tidak pernah kalah selama 23 tahun berturut-turut, yang menyebabkan para supporter Arema tidak bisa menerima kekalahan tersebut. Inilah yang diduga menjadi motif para supporter untuk melakukan kericuhan. Di luar stadion juga terjadi hal yang sama. Para Aremania melempari bis yang ditumpangi Persebaya dengan batako dan menghadang bis yang menyebabkan terjadinya terjebaknya para pemain selama 2 jam.
Menurut pasal 68 huruf A Kode Disiplin PSSI, apabila terjadi kesalahan dan kelalaian dalam pertandingan tersebut, maka pihak yang seharusnya disalahkan adalah panitia pelaksana dan didukung pasal 3 dari peraturan terkait pula. Panitia pelaksana bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kejadian. Polisi sebagai keamanan hanya menjalankan perintah sesuai SOP yang sudah ditetapkan dan tidak melakukan kesalahan. Dari argumen yang telah saya sampaikan, saya akan menegaskan kembali bahwa kesalahan bukan di tangan pihak keamanan. Waktu telah selesai, harap dilanjutkan. Sekian, terima kasih. Baik. Pembicaraan pertama untuk tim kontra harap segera menyelesaikan sebelum waktu selesai. Baik, pembicaraan kedua dari tim pro, waktu 3 menit dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Buka masker tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat dan moderator yang terhormat, serta rekan-rekan tim kontra yang terhormat. Sekarang izinkan saya selaku pembicara 2 untuk mengatakan argumen kami kedua, yaitu mengenai peristiwa pembunuhan dimulai dari kesalahan aparat keamanan yang menembakkan gas air mata ke tim kontra. Namun sebelumnya izinkan saya untuk menyanggah kesaksian dari tim kontra sebelumnya. Sama halnya seperti saat kita membuat kesalahan supporter yang menginvasi area lapangan bukanlah hal yang baru. Pada tahun 2018, persis di tempat yang sama, terjadi peristiwa yang sama di mana aparat keamanan juga menembakkan gas air mata ke kerumunan massa, mengakibatkan setidaknya 214 orang luka-luka dan 1 orang meninggal nyawa. Aparat keamanan seharusnya paham betul bahwa hal ini sangat mungkin terjadi lagi di lapangan dan mampu mengevaluasi diri lagi dari masalah sebelumnya. FIFA sebagai induk organisasi sepak bola dunia telah membuat aturan bagaimana cara mengantisipasi invasi supporter dengan penggunaan area pertandingan sebagai area evakuasi massa pada saat kondisi darurat. Artinya, supporter yang turun ke lapangan tidak harus dipukul mundur ke tribun dan keluar dari sana, tapi bisa diarahkan ke pintu keluar lain yang harus ditempuh dengan cara melewati lapangan, bukan dengan cara menembakkan gas air tanpa pertanggungjawaban hingga ke tribun yang masih penuh dengan penonton. Kemudian kami ingin menyampaikan bahwa supporter telah melewati batas limitasi yang telah kami tentukan, sehingga kami tidak menerima argumen mengenai kesalahan penyelenggara. Argumen kedua kami, yaitu kami sebagai tim afirmasi yakin bahwa kesalahan aparat keamanan inilah yang mengawali semua kejadian ini dan berperan besar terhadap tewasnya ratusan jiwa. Komisioner Komnas HAM bidang pemantauan penyelidikan Farul Anas menegaskan bahwa situasi tidak langsung menyusul saat supporter masuk ke lapangan. Sebelumnya, 2 orang supporter turun dari tribun di bawah papan skor usai pertandingan pekan ke-11 di Liga 1 2022-2023 antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya yang berakhir dengan skor 2-3. Aksi ini kemudian diikuti oleh supporter lain dari tribun yang berbeda. Dari awalnya hanya 2 orang menjadi ratusan orang. Aksi ini yang terakhir jadi alasan bagi aparat keamanan meningkatkan tahapan penanganan. Pada saat Farul Anas melakukan pengecekan kepada supporter yang turun ke lapangan, ia mendapati bahwa tidak ada niat sama sekali dari supporter untuk membuat suasana menjadi rusuh. Sebaliknya, supporter yang awalnya turun ke lapangan itu hanya ingin memberikan semangat kepada para pemain yang baru saja menang kekalahan. Hal itu dibuktikan oleh para pemain yang mengaku tidak mendapatkan luka atau pelaku yang dari supporter. Secara tiba-tiba, aparat memukuli dan menendang supporter yang akhirnya menimbulkan kericuhan. Dengan alasan utama untuk meredam aksi anarkis yang dilakukan supporter, Polri mulai menembak sejumlah gas air mata ke arah penonton. Yang diharapkan pada video-video yang beredar di media sosial, terlihat pihak aparat keamanan juga melemparkan gas air mata ke arah tribun, di mana penonton punya ruang gerak yang sangat terbatas. Penonton yang berada di tribun juga itu. Anda menyebutkan bahwa berdasarkan video tersebut, apakah keamanan menendang dan juga memukuli penonton tersebut? Apakah Anda? Waktu telah selesai, harap kedua belah pihak untuk menghentikan pembicaraan. Baik, saya persilakan dari tim kontra pembicaraan kedua, harap memulai pembicaraan. Waktu 3 menit dimulai dari Anda berbicara. Selamat siang Dewan Juri yang terhormat, serta moderator, tim konten dan teman-teman saya ini. Izinkan saya untuk menyanggah argumen yang telah diberikan oleh pembicara kedua mengenai bahwa kejadian tersebut telah terjadi pada tahun 2018 dan seharusnya polisi tidak mengulangi kejadian sama. Bukankah penonton juga seharusnya paham betul dan mengedukasi diri untuk tidak melakukan tindakan yang sama, itu turun ke lapangan? Anda menyebutkan bahwa itu adalah tradisi, namun itu tradisi yang salah karena bertentangan dengan pasal 70 ayat 1 pada peraturan PSSI yang berbunyi instruksi ditolak yang berbunyi tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh penonton merupakan pelanggaran disiplin. Dan mengenai peraturan FIFA yang Anda sebutkan bahwa tidak boleh
menggunakan gas air mata dan juga harus bisa menggunakan cara-cara lain itu adalah peraturan opsional atau boleh tidak ditetapkan, dan seharusnya PSSI yang meregulasi peraturan-peraturan yang terjadi di pertandingan bola ini. Lalu mengenai limitasi yang Anda berikan, Anda mengatakan bahwa posisi Anda akumulasi dari supporter dan aparat keamanan tanpa melibatkan pihak lainnya. Akumulasi dari supporter dan pihak keamanan. Sementara kami tidak setuju bahwa kejadian tersebut ada akumulasi dari supporter dan aparat keamanan saja. Makanya karena itu limitasi itu kan yang akan membatasi kita. Kenapa kalian tidak setuju? Kalian tidak bisa menyatakan bahwa kalian tidak setuju dengan limitasi itu, karena itulah yang bisa mempersempit lingkup yang kami berdebatkan. Kami bukan tidak setuju dengan limitasi tersebut, kami tidak setuju dengan mosi tersebut. Harap tenang. Silakan tim kontra mulai kembali pembicaraan. Ya, bahwa kami tidak setuju dengan bahwa kegiatan tersebut adalah akumulasi dari supporter dan aparat keamanan saja, karena pada fakta yang di lapangan bahwa aparat keamanan tidak bersalah karena pihak pelaksana lah yang melakukan banyak hal yang menyebabkan kejadian terjadi. Karena panitia pelaksana untuk aparat keamanan kalau mereka panitia pelaksana untuk antisipasi film itu bukan dengan satu menyarankan penontonnya ditampung hanya sebatas 30 orang bawahan, lalu panitia pelaksana mau jual tiket juga dengan dasar mau keuntungan terbatas. Dua, meminta pertandingan dibandingkan pukul 15.30 dengan alasan keamanan hingga acara selesai pada sampai hari. Namun ditolak oleh panitia pelaksana dengan alasan lebih dijual dan menarik saat lebih baik sponsor seperti dilakukan pada sekolah. Jika sekolah dicek persyaratan fungsi stadion bagi belum cukup dan masih menggunakan hasil verifikasi tahun 2020, bukannya standar paling bagus sehingga masih banyak jalur evakuasi tidak memiliki perkangan industri tol. Lalu alasan dari banyaknya korban jiwa yang berjatuhan karena pintu-pintu keluar yang ditutup dan dikunci dan itu di luar kuasa dari aparat keamanan. Karena aparat keamanan keluar melakukan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap masa yang tidak terkendali saat kejadian. Waktu telah habis. Harap berikutnya. Baik, yang pertama untuk tim pro tidak membalas jawaban interupsi dengan jawaban yang lainnya. Harap dimengerti. Baik, untuk pembicara ketiga, waktu 3 menit dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Baik, pembicara sebelumnya mengatakan bahwa PSSI aturan yang dikeluarkan oleh FIFA adalah opsional. Namun ketua PSSI sendiri Ahmad Rian juga menyebutkan bahwa pihaknya telah menyosialisasikan prosedur FIFA terkait penggunaan gas air mata oleh panitia pelaksana kepada polisi. Namun polisi sebagai aparat keamanan tetap menerapkan standar operasional prosedurnya yang tidak sesuai dengan pertandingan di Stadion Kanjuruhan yang nyatanya berujung pada melayangnya 132 nyawa. Baik, saya akan lanjutkan ke argumen saya. Penggunaan gas air mata secara jelas dilarang oleh FIFA. Hal ini bisa dilihat dari pasal 19.b, yakni no firearms or crowd control gas shall be carried or used. Penggunaan gas air mata seharusnya menjadi langkah terakhir yang ditempuh aparat keamanan untuk membubarkan massa, mengingat resiko dari penggunaannya di dalam stadion. Menurut Bambang Rukminto, seorang pengamat kepolisian, penggunaan K9 dan water cannon seharusnya menjadi opsi terdahulu dalam upaya pembubaran massa. Kelalaian polisi dalam evaluasi ini mengakibatkan 132 korban tak bernyawa. Supporter memang tidak seharusnya memasuki area pertandingan tanpa adanya kewenangan khusus. Namun demikian timbul pertanyaan, jika permasalahan awal adalah supporter yang secara rusuh memasuki lapangan atau area pertandingan, mengapa aparat juga menembakkan gas air mata ke tribun penonton? Ditolak. Bukankah seharusnya aparat hanya mengamankan massa yang turun ke lapangan saja? Hal ini ditolak. Hal ini tentu menyalahi prinsip-prinsip penggunaan kekuatan oleh polisi selaku aparat yang bertugas sesuai yang tercantum dalam pasal 3C Peraturan Kepala Kepolisian. Ditolak. Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian yang menjelaskan tentang prinsip proporsionalitas, di mana penggunaan kekuatan harus dilaksanakan secara seimbang antara ancaman yang dihadapi dan tingkat kekuatan atau respon anggota Polri, sehingga tidak menimbulkan kerugian ataupun menimbulkan korban. Akan tetapi yang bisa kita lihat semua bisa lihat di lapangan justru sebaliknya. Prinsip necesitas mengenai penggunaan gas air mata yang dijelaskan
situasi yang dihadapi juga dipertanyakan mengingat polisi mempunyai opsi-opsi lain dalam menghadapi invasi massa di area pertandingan. Pasal 2 ayat 2C dari peraturan yang sama juga menyatakan tujuan penggunaan kekuatan adalah untuk melindungi diri atau masyarakat dari ancaman perbuatan atau perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menimbulkan luka atau tersangka ditolak atau mematikan. Waktu selesai. Baik, silakan untuk tim kontra untuk membalas. Pembicara ketiga, waktu 3 menit dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Selamat siang Dewan Juri terhormat, moderator dan tim pro. Pertama, izinkan saya menyanggah argumen dari tadi Anda menyebutkan bahwa penonton Anda menyatakan dan membenarkan bahwa penonton turun ke lapangan, padahal mereka jelas-jelas tahu bahwa itu merupakan terdapat peraturan yang tidak membolehkan bahwa mereka turun ke lapangan mau itu sedang dalam pertandingan, sebelum dan sesudah. Kemudian untuk argumen saya, sekali lagi kami menegaskan bahwa kami tidak setuju bahwa tragedi ini terjadi karena kesalahan aparat. Karena salah satu hal yang menjadi perhatian saat Presiden mengunjungi stadion Kanjuruhan dan harus diadakan penyelidikan lebih lanjut adalah peran supporter. Tidak akan ada asap kalau tidak ada api. Tidak akan ada perintah melempar gas air mata jika tidak terjadi keributan. Interupsi gitu. Dewan Juri terhormat, pada awalnya pertandingan 90 menit berjalan lancar sampai setelah pertandingan selesai dan dimenangkan oleh tim Persebaya ketika para penonton yang diperkirakan ribuan jumlahnya turun ke lapangan menimbulkan keributan. Polisi kewalahan dengan jumlahnya yang sedikit sembari harus menenangkan massa sehingga harus menindaklanjuti interupsi dengan melemparkan gas air mata dan membuat supporter ribut, kemudian membubarkan diri keluar stadion, lalu terjadi penumpukan massa. Para penonton turun ke lapangan serta membuat keributan dengan aparat dan terlihat mengejar beberapa pemain. Tindakan ini merupakan pelanggaran yang menjadi awal mula terjadinya tragedi. Tindakan supporter yang turun ke lapangan tak bisa dibenarkan. Berdasarkan kode disiplin PSSI tahun 2018, penonton dilarang untuk masuk ke lapangan. Pada pasal 70 ayat 1 jelas berbunyi, tingkah tersebut yang dilakukan oleh penonton merupakan pelanggaran disiplin, termasuk memasuki lapangan permainan tanpa seizin perangkat pertandingan dan panitia pelaksana. Kekalahan AFC ini menjadi yang pertama setelah 23 tahun terakhir. Tragedi kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur pada 1 Oktober menyisakan satu cerita yang melibatkan para pemain Persebaya Surabaya. Setelah laga usai, para pemain sempat tertahan dan melihat kerusuhan tersebut dan langsung masuk ke Barakuda. Saat sudah keluar dari stadion dan berada di dalam Barakuda, pemain Marcelino Ferdinand berkata, Barakuda justru tak bisa berjalan sebab mobil panser yang mengangkut pemain Persebaya dan patwal di blokade oleh Aremania. Jadi mereka menunggu di sana sekitar 2 jam baru bisa keluar dari stadion tersebut. Pemain Persebaya itu mengaku sempat melihat kerusuhan yang terjadi. Ia melihat sendiri kerusuhan di luar stadion karena Barakuda yang ditumpangnya berada di depan. Ia mengklaim melihat kericuhan supporter yang bakar-bakar, patwal yang diinjak. Selain itu, Barakuda yang berisi pemain juga sempat dilempari batu serta botol oleh para supporter. Video yang memvalidasi hal tersebut sudah tersebar di media sosial. Baik. Pak, sisa waktu 3 detik. Baik, terima kasih. Dipersilakan untuk tim kontra untuk melanjutkan mengenai kesimpulan. Waktu 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Seperti yang kita ketahui, semua ini dapat terjadi karena supporter melanggar peraturan dan bukan kesalahan dari pihak keamanan. Kenapa semua kesalahan ini dilimpahkan kepada polisi? Padahal seharusnya supporter dan pihak pelaksana juga bertanggung jawab di dalam tragedi Kanjuruhan tersebut. Disebutkan tadi bahwa penggunaan gas air mata itu dilarang oleh pihak FIFA. Tetapi pertandingan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan ini antara Arema dan Persebaya ini berada di bawah pimpinan PSSI, sehingga peraturan yang telah ditetapkan oleh FIFA itu bukan wajib diimplementasikan di dalam pertandingan. Peraturan yang ditetapkan itu hanya dijadikan panduan dan bersifat opsional.
Kemudian juga tadi dijelaskan di luar terjadi kerusuhan yang disebabkan oleh para supporter. Jadi dapat disimpulkan bahwa kesalahan di dalam stadion Kanjuruhan ini bukan merupakan kesalahan pihak keamanan, melainkan kesalahan dari supporter dan pihak panitia pelaksana. Sekian, terima kasih. Sisa waktu 23 detik. Apakah dari pihak Pasra melanjutkan kesimpulan? Masih tersisa waktu? Sudah dimulai dari hanya 1-2, penjelasan 2. Karena itu karena Anda tadi telah menyebutkan bahwa ini adalah kesalahan dari dan telah mengakui bahwa kesalahan penonton juga lah mereka turun ke lapangan dan melewati regulasi yang telah ditetapkan oleh PSSI, maka kami tidak setuju dengan mosi yang Anda berikan bahwa akumulasi dari kejadian tersebut adalah kesimpulan informasi Anda. Lalu kami tidak setuju dengan mosi yang Anda berikan. Waktu sudah selesai. Baik, dipersilakan untuk tim pro untuk memulai kesimpulannya. Waktu dimulai 2 menit, dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Dewan juri terhormat, jadi apa yang ingin kami sampaikan adalah bahwa tragedi Kanjuruhan di Malang tidak disebabkan oleh kesulitan supporter. Hal ini diperkuat oleh argumen-argumen kami sebelumnya, yaitu bahwa polisi menembakkan gas air mata tanpa memedulikan prinsip-prinsip dan tujuan penggunaan kekuatan karena mereka merasa memiliki SOP-nya sendiri. Lalu yang menjadi akar dari tragedi ini adalah aparat keamanan itu sendiri. Dan yang terakhir mengenai keputusan aparat keamanan yang memilih menggunakan gas air mata alih-alih K9 atau water cannon. Dengan itu, kami selaku tim afirmasi kembali menekankan bahwa kami sangat mendukung mosi kita pada hari ini. Dewan juri terhormat, kali ini izinkan saya untuk membuktikan bahwa kami sebagai tim afirmasi pantas dan berhak untuk menang dalam perdebatan ini. Selama tim oposisi memaparkan argumen-argumennya, ada beberapa kekurangan yang kami temukan pada performa dan argumen tim oposisi. Yang pertama, tim lawan melewati batas limitasi yang telah ditentukan oleh tim afirmasi. Yang kedua, instruksi tim afirmasi ditolak sebanyak 7 kali. Yang ketiga, pembicara pertama mengatakan bahwa penonton ada yang membawa flare gun. Menurut Julius Ibrahim, ketua PPHI, barang bawaan penonton diperiksa secara ketat oleh aparat keamanan. Jika masih ada barang yang berpotensi menimbulkan kerugian lolos dari pengawasan, maka itu adalah kesalahan aparat keamanan yang tidak teliti dalam memeriksa. Yang keempat, waktu masih banyak tersisa. Hal ini berkebalikan dengan argumen-argumen kami selaku tim afirmasi yang telah kami sebut secara sistematis, logis, rinci, dan tepat, juga disertai dengan bukti kuat yang sumbernya jelas. Oleh karena itu, kami simpulkan bahwa kamilah yang berhak untuk memenangkan perdebatan ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu masih tersisa 34 detik. Apakah dari pihak pro ingin melanjutkan kesimpulan? Waktu 34 detik akan dimulai ketika suatu dari Anda berbicara. Apakah dari pihak pro ingin melanjutkan kesimpulan? Penawaran terakhir, apakah pihak pro ingin melanjutkan kesimpulan? Jawab iya atau tidak? Baik, waktu 34 detik dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Ini bukan bisa dibuat sebagai kesimpulan, tapi sedikit tambahan juga dari yang kami bicarakan ini. Kalian berbicara bahwa gas air mata dikatakan mengandung CS yang tidak mematikan. Walaupun tidak mematikan, tapi kan tetap mengaruh ke aspek psikologis para orang-orang yang misalnya terkena efek dari gas air mata tersebut, di mana mereka akan menimbulkan kepanikan. Dan kepanikan itulah yang menjadi sumber dari semua kericuhan ini. Dan mereka pada saat misalkan mengikuti hukuman yang juga tidak dijaga oleh siapapun, termasuk aparat keamanan. Di mana saja mereka juga membuka akses semua pintu masuk itu agar semua orang bisa keluar dengan aman dan tanpa adanya kerugian. Terima kasih. Baik. Sekian perdebatan pada kali ini. Dipersilakan untuk masing-masing tim untuk berjabat tangan tanda perdamaian. Hai.
Bapak rindu di kelas ini dengan kenyenyes-nyenyesan Anda. Orang lain itu sulit diminta untuk berbicara, Anda sulit diminta untuk berhenti. Hanya dua caranya minta berhenti itu, satu mulutnya dinecis atau dikuncit. Silakan kan, moderatornya Kopassus rupanya ya. Silakan duduk. Oke, sekarang begini. Memang karena materi kita ini tidak materi debat yang sesungguhnya seperti status quo, limitasi, definisi tidak Bapak sampaikan kan? Karena konteks kita itu adalah editorial yang didebatkan. Yang pertama tentang limitasi. Limitasi itu pembahasan, ya, pemusatan pembahasan, pembatasan, supaya debat itu nanti tidak menjadi debat kusir. Itu maksud limitasi. Ya, jadi ketika lawan atau Anda sendiri yang melanggar limitasi, artinya sudah keluar dari mosi. Itu makna limitasi itu. Nah, tadi limitasinya apa? Limitasinya misalnya tadi kesalahan itu adalah akumulasi kesalahan antara supporter dengan aparat keamanan. Jadi maksudnya itu kami tuh tidak mau melibatkan pihak-pihak lain dari Pak, yang dibahas itu kesalahan antara aparat atau supporter aja Pak. Oh gitu. Nah itu salah satu contoh limitasi ya, yang sebenarnya limitasi itu ya apa yang akan difokuskan. Misalnya begini, bahwa ya limitasi pembatasannya adalah tragedi yang terjadi pada tanggal 10 di Kanjuruhan. Misalnya tidak melihat yang lain, 2018 tidak melihat yang lain, itu satu gitu ya. Atau limitasi itu misalnya aparat keamanan itu siapa? Kan di situ banyak aparat keamanan tuh. Ada TNI juga kan? Ya, termasuk ada damkarnya. Damkar juga mempunyai fungsi untuk pengamanan. Misalnya Anda batasi bahwa limitasinya adalah aparat kepolisian. Sehingga pihak lawan nanti kalau tidak setuju dengan limitasi itu tadi. Nah, jika pihak lawan dia ingin memperkuat argumennya yang berkaitan dengan supporter tadi, terus dia mengatakan sebenarnya ya apa namanya, boleh-boleh saja. Yang penting itu tadi, makanya limitasi itu harus jelas ya. Kalau hanya supporter dan itu, karena begini, pertandingan itu tidak melibatkan aparat keamanan dan supporter saja. Nah itu tidak bisa dilimitasi yang seperti itu, karena kolektif ya, sesuatu yang kolektif. Itu yang jadi masalah. Nanti kalau Anda debat itu ya, tidak bisa kita membatasi yang faktanya memang ada. Saatnya jam dimulai. Terus agak kacau ketika teknis debat kita sudah kita sebutkan bahwa yang boleh menyampaikan kesimpulan itu kan boleh siapa saja. Pembicara 3 pun boleh, tapi tidak disarankan karena pembicara 3 baru berbicara kan? Ya, maka disarankan 1 atau 2. Ingat, 1 atau 2, bukan 1 dan 2. Artinya yang berbicara 1 orang dong. Pak, bagaimana kalau kami ingin melengkapi? Kan ada catatan, berikan. Jangan Anda ikut berbicara. Akhirnya kacaunya apa? Merasa pihak lawan tidak puas, interupsi. Simpulan kok diinterupsi. Nah itulah tadi, kembali pada debat tadi, sebenarnya ya tidak ada api, tidak ada asap kalau tidak ada api. Tidak ada sebab, tidak ada akibat tanpa sebab. Sebenarnya kata kuncinya itu. Ya, tapi sampai terakhir saya tidak mendengar itu. Kalau Anda mengatakan itu, maka dia pasti memenangi.
Itu ya. Itu pembicara 2 tadi. 1 ya. Iya. Di 3 juga. Kemana telinga saya? Ya. Nah, yang ini belum kita bahas karena tim berikutnya masih akan muncul. Ini kan nanti senjata pamungkas untuk memenangkan itu kan. Oke. Nah, sekarang kita fokus ke sini. Ya, bahwasanya kalau tim pro tadi mengatakan bahwa itu kesalahan aparat keamanan, memang peraturan FIFA ya. Jangankan menggunakan, membawanya saja tidak boleh. Ya, tetapi protes atau instruksi dari tim kontra juga tidak begitu kuat mendesak ini. Ya, tidak begitu kuat tadi ya. Harusnya terus diinstruksi ini, nyatakan bahwa itu tidak boleh. Peraturan itu berlaku di tempat. Kalau kita di luar negeri ikut aturan luar negeri. Kalau di sepak bola maka ikut aturan FIFA. Harusnya dikejar terus tadi itu, tapi akhirnya sepertinya menyerah juga ya. Karena yang nyenyes-nyenyes itu tadi. Jangan takut dengan orang nyenyes itu. Ya, bisa yang dinyenyeskan itu berlian, bisa juga air beriak tanda tak dalam. Praduga tidak bersalahnya begitu. Makanya jangan putus asa. Sesuatu yang kita yakini kebenarannya terus kejar. Sayangnya kan akhirnya melemah. Tidak bisa. Yang megang regulasi sepak bola itu FIFA. PSI tadi mengatakan hanya panduan. Loh, kok panduan? Opsional, tidak bisa opsional. Ya. Karena kalau ada sanksi, yang memberikan sanksi FIFA bukan PSSI. Kira-kira seperti itu ya. Pembicara 1 menyatakan bahwa 130 jiwa yang tewas itu karena gas air mata ya. Sebenarnya tadi juga bisa diinterupsi. Tewasnya itu sebenarnya bukan gas air mata kan? Apa penyebab utamanya? Pintu tidak terbuka optimal. Dari 14 hanya 2 pintu ya. Dari 8. 8. Mereka tuh tewas itu karena terinjak-injak kan, kehabisan. Jangan dibuka. Ya, tapi yang ini tidak muncul begitu ya. Untuk mengatakan bahwa tadi ya. Tapi mengapa saya katakan sekarang masih 1 tim lagi ya? Iya. Oke, kalau begitu nanti ya. Dan selain kausal sebab akibat tadi ada yang pamungkas terbaru ya, itu bisa Anda memastikan menang. Iya. Rahasia kan? Kemarin kan kata kuncinya itu. Kemarin. Ya kemarin, bukan kemarin. Ya, kemarin. Oke, jadi pemenangnya sementara ya, ini masih bisa diperdebatkan karena nanti saja ya, biar penasaran ya. Oke, tim terakhir. Tim terakhir. Moderator. Mau Pak. Karena begini, begitu saya menyatakan ini pemenangnya, argumen harus saya sampaikan. Sementara argumennya siapa? Tunggu.